Kalau tadi malam dalam misa kedua di gereja ini, saya mengajak kita untuk merenungkan kualitas hidup sebagai manusia kebangkitan, manusia Paskah, karena tadi malam itu bacaannya dari Injil Lukas, dengan mengambil kualitas yang dihidupi oleh Maria Magdalena dan Petrus. Dan dari Maria Magdalena kita belajar di sana bahwa ketika kita setia, rahmat itu akan terus-menerus mengalir pada kita. Ketika kita setia kepada Tuhan dan melayani Dia, rahmat itu akan terus-menerus mengalir kepada kita. Tetapi juga dari Maria Magdalena, seseorang yang mewakili kelompok yang suaranya mungkin tidak didengar, suaranya sering diacuhkan oleh kehidupan bersama, oleh masyarakat. Kita belajar bahwa ada keberanian untuk selalu mewartakan tentang kebenaran meskipun resikonya tidak dipercaya, meskipun resikonya bisa saja diacuhkan, tetapi adalah tugas sebagai manusia kebangkitan untuk mewartakan tentang kebenaran itu. Dan tadi malam juga satu hal dari Petrus, kita belajar tentang seorang pemimpin yang berjiwa besar. Sebagai manusia kebangkitan, orang harus mempunyai hati yang besar, berjiwa besar, supaya tidak hidup terus terlingkupi oleh rasa malu, oleh kegagalan, oleh pergumulan, tetapi dia berdiri dan berlari. Orang yang baru saja menyangkal Yesus harusnya dia malu, tetapi itulah kualitas. Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk mengambil kualitas yang ditampilkan oleh Petrus juga, tetapi juga oleh murid yang dikasihi Yohanes. Argumen bahwa Yesus itu tidak mati itu sudah dipatahkan, misalnya dengan pagi-pagi benar para wanita itu, tadi dari versi Yohanes bilang saja Maria Magdalena, tapi pagi-pagi benar mereka membawa rempah-rempah, dan rempah-rempah itu sebenarnya menegaskan bahwa Yesus memang sungguh-sungguh sudah mati, dan rempah itulah yang dibawa untuk membuat supaya jangan ada bau awet itu jenazahnya. Tetapi ketika mereka sampai ke kubur itu, batu besar penutup makam itu telah terguling, ya pokoknya sudah keluar dari sebagai penutup itu, terbuka, tidak ada lagi di situ. Makam menjadi makam kosong. Itu juga makam kosong menjadi tanda bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus tidak ada lagi di dalam kubur itu. Maria Magdalena tadi dia datang, dia langsung dia tahu orang mana, dan dia datang kepada Petrus dan murid yang dikasihi, dia bilang, Tuhan, jenazahnya sudah diambil orang. Coba kita lihat ini, mereka dua segera berangkat, bukan hanya berjalan tapi berlari-lari. Namun karena Petrus ini sudah sedikit tua barangkali, dari gerakannya berlari, tapi mungkin ya napas ya terengah-engah, mungkin ya barangkali ada, mungkin kalau dia ada asam urat atau apa, mungkin ya jadi agak tertatih-tatih. Murid yang dikasihi ini masih muda, dia cepat, dia sampai di makam, dia tengok ke dalam, dia lihat ada kain kafan di situ, tapi bagus, dia tidak langsung masuk. Dan datanglah Petrus, sang pemimpin, sang ketua, dia langsung masuk. Dia lihat juga apa yang ada di situ. Tapi penginjil Yohanes bilang juga, dia tidak cerita tulis di situ bahwa dia melihat dan percaya. Tapi yang muda tadi yang datang lebih dulu itu tetapi tidak masuk itu, kemudian dia masuk belakangan. Dia melihat dan dia percaya. Ini mengatakan beberapa hal yang bisa kita tarik sebagai pesan yang harus menjadi kualitas yang kita hidupi sebagai manusia kebangkitan, manusia
Paskah dalam kehidupan beriman kita, dalam keluarga-keluarga, dalam stasi-stasi, wilayah-wilayah rohani, maupun dalam paroki-paroki, dalam organisasi-organisasi kita. Interaksi yang terjadi antara Maria Magdalena dengan Petrus dan murid yang dikasihi itu mengatakan bahwa dalam organisasi, dalam lembaga, dalam wilayah rohani, kita mesti tahu siapa yang punya otoritas, siapa yang menjadi pengambil kebijakan, siapa yang membuat keputusan. Maka aspirasi kita, usulan-usulan kita supaya tidak mubazir, sampaikanlah kepada orang yang tepat. Tetapi juga lihat ini, Petrus dan murid sebagai mereka yang dipercayai sebagai pemimpin. Dia ketika mendapat berita itu menjadi orang yang tidak malas tahu kadang-kadang itu, atau tidak menunda-nunda, tidak menumpuk-numpuk itu masalah. Biar dia masih cuma begini, biar dia tunggu dulu kok masih begini. Tidak, segera mereka berangkat. Dan itulah kualitas yang harus juga kita punyai, cepat tanggap, tidak reaktif tetapi cepat tanggap, dalam arti dia harus mau cek dan recheck. Ini juga penting, kualitas hidup kita dalam kehidupan bersama penting ini, penting ada cek dan recheck ya. Mereka dua berlari-lari. Ada dulu ungkapan yang paling bagus, mungkin lebih cepat lebih baik, tapi lebih cepat lebih baik dalam arti bijak ini, tidak sembrono, harus cek. Tidak cepat itu kadang-kadang orang mendapatkan isu langsung ingat, kita ini ada dalam era post truth ya, satu era di mana saya berbohong maka saya ada. Kadang-kadang ini jadi banyak sekali cerita-cerita bohong yang membuat supaya kita itu ada, kita itu eksis karena kita bohong. Filsuf Descartes dulu bilang, saya berpikir maka saya ada. Orang di zaman sekarang ini, saya berbohong maka saya ada. Maka hati-hati dengan isu yang datang, jangan telan mentah-mentah lalu semprot. Dengar ada cerita gosip tentang suami baru datang di pintu langsung semprot tanpa cek dan recheck. Hidup sebagai manusia kebangkitan ini penting cek dan recheck. Maka mereka dua datang ke situ. Lihat juga bagus ini adegan. Ketika sampai di situ, murid yang lain itu dia tengok ke dalam, tapi dia tahu diri. Saya suka selalu pakai istilah kata ini. Dia tahu diri bahwa dia itu bukan pemimpin. Maka dia tunggu mereka ya, dia yang punya otoritas, punya kewenangan datang. Petrus datang dan masuk. Ini penting juga dalam hidup bersama ini. Kadang-kadang kacau balau itu karena kita tumpang tindih, kita tidak tahu diri, kita tidak tahu saya ini wakil, saya ini ketua, saya ini anak, saya ini orang tua, saya ini ketua wilayah rohani, saya ini seksi liturgi, saya ini yang sana main serobot sini, yang sana main serobot itu, tidak tahu diri lagi. Ambil alih kewenangan orang, ambil alih tugas tanggung jawab orang tanpa komunikasi misalnya, maka akan terjadi kekacauan. Ini bagus ini. Yohanes ini tahu diri, saya bukan pemimpin, saya bukan pastor paroki, maka saya harus tahu diri. Gitu. Saya datang ke sini ada mau permandian, oh maaf saya tidak diberi kewenangan, saya harus tahu diri misalnya. Begitu juga Bapak Ibu di rumah harus tahu diri. Kalau masing-masing tahu saya ini punya posisi sebagai apa, tahu saya punya tugas, kewajiban, kewenangan apa, dan jalankan itu sesuai dengan tugas kewajiban itu, maka akan aman-aman saja. Ini tahu diri ini bukan cuma di antara interaksi antara kita, tetapi kadang-kadang juga bagus sekali tema prapaskah kita kali ini adalah memulihkan kehidupan. Kadang-kadang kita itu terlalu rakus mengeksploitasi itu alam, akhirnya ujung-ujungnya kita juga kena dengan bencana-bencana alam
karena perbuatan kita sendiri yang misalnya memindahkan fungsi alam itu. Pohon yang bagus yang harus menyimpan air, kita tebang keluar, kita ganti dengan pohon-pohon yang lain yang mungkin tidak menyerap itu air, lalu kita mengalami kekeringan, kita mengalami kebakaran hutan, kita mengalami erosi, banjir dan seterusnya. Karena apa? Kita tidak tahu posisi kita apa, kita juga tidak tahu posisi hutan itu apa, fungsinya apa, lalu kita main serobot dan kita juga hancur di situ. Lalu coba lihat, setelah itu Petrus sebagai yang tertua pemimpin masuk, tapi tadi dilaporkan tidak, dia melihat begitu saja. Kemudian yang masuk kemudian itulah melihat, dia melihat dan percaya. Ini juga catatan penting bagi kita yang mengingatkan kita bahwa soal percaya, soal beriman itu rupanya tidak tergantung pada status hidup seseorang. Bisa saja seorang anak kecil punya iman lebih dari saya sebagai pastor. Bisa saja seorang anak lebih percaya kepada Tuhan daripada bapaknya, bapak keluarga itu. Karena itu jangan heran kalau lihat di gereja sering banyak sekali anak-anak yang datang. Dia tahu ini ada, sementara bapak sibuk dengan urusan lain dan seterusnya. Ini catatan penting. Iman itu, percayaan itu juga tidak ditentukan oleh saya ini Katolik tua atau saya ini Katolik yang baru dipermandikan. Ternyata tidak juga, tidak ada otomatisme di situ. Jangan pikir saya Katolik tua, saya Katolik warisan turunan dan saya lebih beriman daripada mereka yang baru dibaptis kemarin. No, tidak. Bacaan ini kasih ingat ini, kalau kita tidak berusaha untuk beriman, kita tidak bersikap selalu menyerahkan segalanya kepada Dia. Bapak Ibu, saudara dan saudari, Yesus sudah bangkit, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kematian, dan Dia menjadikan kita anak-anak kebangkitan, sahabat-sahabatnya yang harus bangkit. Ini suatu rahmat, tetapi serentak dengan itu, ini suatu tugas dan tanggung jawab yang Dia berikan kepada kita untuk seperti Maria Magdalena, untuk seperti para rasul, untuk seperti para murid dan orang-orang martir dulu yang memberi kesaksian tentang kebangkitan itu. Mari kita juga meneruskan karya ini, menjadi saksi-saksi kebangkitan lewat kata, perbuatan dan tindakan kita, mulai dengan diri kita sendiri, mulai dengan keluarga-keluarga kita, mulai dengan lingkungan-lingkungan kita. Kita tahu kita punya posisi apa, kita tahu kita punya peran apa, tugas fungsi apa, dan kita jalankan itu dengan baik. Kalau begitu kita akan mengalami kyrios. Kalau begitu mungkin kita akan mengalami keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bangkit.